2. Menyatakan terdakwa Hasto Kristianto terbukti sah dan menyatakan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan tindak pidana korupsi berupa pemberian suap secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana dalam dakwaan kedua alternatif pertama. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Hasto Kristianto dengan pidana penjara selama 3 tahun dan 6 bulan dengan pidana denda sebesar 250 juta dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan telah jadi terdakwa dikurangkan pidana yang dijatuhkan, menetapkan terdakwa tetap ditahan, menetapkan barang bukti dari nomor 1 sampai 205 digunakan dalam perkara atas nama Terhadap Harun Masiku kecuali 1 buah buku warna hitam bertuliskan Kompas, 1 buku warna hitam bertuliskan Erika E156 personal notebook, 1 notebook warna merah putih bertuliskan PD Perjuangan dikembalikan kepada terdakwa. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar perkara sebesar Rp7.500. Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana. Baik, sudah ya, sudah lengkap. Baik, terima kasih rekan-rekan pers. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Rekan-rekan pers, terima kasih. Dari persidangan tadi kita sudah bisa menyaksikan bahwa yang pertama, alhamdulillah terkait dengan tuduhan obstruction of justice itu tidak terbukti karena memang sejak awal seluruh kesadaran yang dimiliki oleh kader PD Perjuangan adalah setia pada hukum, tidak menghalang-halangi seluruh proses hukum. Kemudian yang kedua, terhadap tuduhan suap, saya dinyatakan bersalah. Padahal di dalam putusan nomor 18 dan 28 tahun 2020, seluruh fakta-fakta yang tadi dinyatakan baru itu bukanlah fakta baru. Karena sangat jelas keterangan saudara Saiful Bahri Doni Tri Istiqomah di dalam persidangan ini juga, seluruh sumber dana berasal dari Harun Masiku. Termasuk ada suatu fakta yang sangat penting, bahwa dana dari Harun Masiku tahap pertama itu bukanlah 400 juta. Sebagai hasil otak-atik gatuk 600 dikurangi 200 menjadi 400. Tetapi adalah 750 juta. Dan itulah yang kami tegaskan di dalam pledoi juga di dalam sidang nomor 18 dan 28 tahun 2020 tersebut. Sehingga total dana dari Harun Masiku itu ada 1,5 juta. Saya menjadi korban dari komunikasi anak buah, di mana di dalam persidangan ini juga sudah menyatakan seluruh dana di bawah sumpah ya, itu berasal dari Harun Masiku. Nah sehingga meskipun proses persidangan kami junjung tinggi, lembaga peradilan tetap kami hormati, tetapi dengan adanya berbagai fakta yang masih disembunyikan tersebut, berupa aliran dana yang seharusnya adalah tahap pertama 750 juta, tapi kemudian dikatakan 400 juta, maka ini telah menyentuh aspek keadilan itu. Karena itulah tema dari pledoi kami adalah menggugat keadilan. Sehingga ini adalah realitas sebagaimana dialami oleh sahabat Tom Lembong. Bagaimana hukum telah menjadi alat kekuasaan. Karena sejak awal, bahkan beberapa hari yang lalu, saya sudah mengetahui informasi-informasi terkait angka 3,6 tahun sampai 4 tahun. Sejak bulan April. Maka saya memutuskan saat itu karena putusan yang merupakan aspek kekuasaan itu ada, tidak bisa saya hindari. Sebagaimana Tom Lembong juga tidak bisa menghindari, sebagaimana mereka-mereka mencari keadilan juga tidak bisa menghindari. Maka saya sudah mengantisipasi dengan cara apa? Saya bulan Juni kemarin sudah diterima sebagai mahasiswa S1 Hukum. Karena saya menghitung itu. Menghitung bahwa bulan April saya sudah mengetahui adanya tuntutan sekian, adanya hukuman sekian. Maka risk responnya adalah
karena ini kekuasaan, saya mengambil kuliah S1 Hukum dan sudah diterima. Sehingga ke depan nanti saya bisa seperti Mas Febri, Pak Magdir, Prof. Todung, menjadi pejuang-pejuang pembela keadilan, juga Bung Roni, teman-teman PH semuanya yang telah bekerja luar biasa dengan menjadi lawyer yang akan membela pihak-pihak yang menjadi korban ketidakadilan dari kekuasaan, khususnya wong cilik. Karena itulah terhadap putusan tadi, ya saya terima dalam konteks bahwa ini adalah ketidakadilan, bahwa tema menggugat keadilan itu akan selalu relevan, apalagi ini berkaitan juga dengan agenda konsolidasi partai. Sejak awal dikatakan bahwa ada yang mau mengganggu Kongres PDI Perjuangan, mau mengawut-awut Kongres PDI Perjuangan. Karena itulah pada kesempatan ini saya mengucapkan banyak terima kasih kepada penasihat hukum yang tadi juga analisis sementara ini logika hukumnya tidak cukup kuat, sehingga tentu saja kami harus mempertimbangkan secara jernih setelah kami menerima putusannya. Kemudian kami akan mempertimbangkan dengan cara yang seksama dan kemudian dengan fakta-fakta hukum untuk terus berjuang di dalam menggugat keadilan itu. Nah, kepada seluruh simpatisan, anggota dan kader PD Perjuangan, kami mengucapkan terima kasih. Sejak awal proses ini, ketika bulan Januari 2020 terjadi OTT, itu sudah ada motif politik. Saat itu headline-nya di salah satu majalah yang terkenal, operasi yang gagal. Karena mengapa gagal? Karena yang ditarget adalah saya. Jadi itu di dalam headline salah satu majalah nasional itu menulisnya operasi yang gagal. Karena itulah kepada simpatisan, anggota dan kader PD Perjuangan, khususnya dari DPP, DPD, DPC, dan seluruh anak ranting PAC hingga Repdem dan Satgas Partai, kami mengucapkan terima kasih atas dukungannya. Dengan putusan ini kepala saya tegak, karena kita terus akan melawan berbagai ketidakadilan itu. Kita akan menggugat keadilan agar cita-cita keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia betul-betul dapat terwujud. Jadi maju tak gentar, kita tidak boleh menyerah, dan saya akan gunakan setiap waktu, setiap detik sebagai karunia Tuhan di dalam memperjuangkan keadilan bersama dengan seluruh komponen masyarakat yang lain. Karena kasus yang dikaitkan dengan saya, teman-teman pers, rakyat Indonesia boleh melihat putusan nomor 18 dan 28 tahun 2020, hal-hal terkait dengan dana 800 juta, 50 juta, 400 juta, semuanya sudah clear dan tidak ada kaitan dengan saya, apalagi ada suatu motif. Buat apa? Keuntungan apa yang saya peroleh dengan memberikan suatu dana? Maka catatan di dalam persidangan ini, dalam pledoi kami, bahwa Saiful Bahri saat itu juga mendapatkan intimidasi karena ketika dia diperiksa sebagai saksi dalam situasi dia tersandera oleh kasus-kasus akibat penggeledahan, ditemukan 2 senjata api di rumah mantan istrinya. Demikian pula Wahyu Setiawan juga ditekan, diancam TPPU, tindak pidana pencucian uang. Saudara Hasyim Asyari juga diancam berkaitan dengan sewa private jet. Fakta-fakta itu ternyata tidak menjadi pertimbangan. Namun sebagai proses hukum kami hormati, tetapi keadilan tidak akan pernah lari dari setiap upaya untuk memperjuangkannya. Terima kasih, dan selanjutnya dari penasihat hukum kami persilakan. Sekali lagi, jangan pernah menyerah, maju tak gentar membela keadilan. Merdeka! Oke, saudara-saudara sekalian, menyambung Mas Hasto, saya ingin menambah saja beberapa hal. Pertama, saya hanya ingin mengatakan bahwa saya punya mixed feeling. Kenapa saya katakan mixed feeling? Karena pada dakwaan pertama mengenai obstruction of justice itu kita melihat legal reasoning, nalar hukum yang cukup bagus dari majelis hakim, dan saya mengapresiasi pertimbangan-pertimbangan hukum yang dibuat oleh majelis hakim sejauh mengenai obstruction of justice. Kenapa? Karena memang sejak awal kami dari tim kuasa hukum tidak melihat ada alasan-alasan hukum apapun untuk mendakwa
Saudara Hasto Kristianto melakukan obstruction of justice. Jadi ini satu presiden yang bagus, ya, satu legal reasoning yang bagus yang kita harus pertahankan. Dan kalau sebelumnya kita sangat pesimis, sangat skeptis melihat legal reasoning atau nalar hukum dari majelis hakim, kali ini kita melihat ada titik, ya, nokta harapan bahwa legal reasoning itu bisa kita dapatkan kalau kita berjuang dengan sungguh-sungguh, dengan serius untuk menegakkan hukum dan keadilan. Nah, mixed feeling saya adalah dalam dakwaan kedua tindak pidana suap pasal 5 Undang-Undang Tipikor, saya berkali-kali mengatakan kita menegakkan benang basah, kita menghidupkan kasus yang sudah inkrah, yang sudah mati. Ini sebetulnya upaya hukumnya kan sudah ada. Upaya hukumnya itu kan sudah ada, banding, kasasi, peninjauan kembali, itu upaya hukum yang dilakukan menurut hukum kita. Tapi ini kan satu proses apa yang disebut dalam sistem hukum di Amerika, retrial. Retrial yang menurut saya, ya, itu sangat-sangat tidak bisa diterapkan dalam kasus ini. Locus delictinya kita tahu tahun berapa, tempus delictinya juga, ya. Dan ini rekonstruksi yang menurut saya salah kaprah yang dipaksakan terhadap saudara Hasto Kristianto, dan ini berbahaya bagi penegakan hukum di Indonesia ke depan. Yang ketiga, saya mengapresiasi pertimbangan yang cukup memadai untuk amicus curiae yang diberikan oleh majelis hakim. Pada sidang Mahkamah Konstitusi, amicus curiae juga dilakukan, tapi mendapat sedikit pertimbangan dari majelis hakim di Mahkamah Konstitusi. Tapi dalam hal ini menurut saya cukup memadai, dan saya ingin menggalakkan amicus curiae ini pada sidang-sidang berikutnya. Nah, yang paling penting hanya mengenai obstruction of justice yang sebetulnya disebut sebagai self-incrimination dalam sistem hukum pidana. Self-incrimination itu tidak diperbolehkan. Itu asas hukum yang universal. Kita tidak boleh mendakwa diri kita sendiri atau menyalahkan diri kita sendiri. Ya, tadi disebut oleh majelis hakim itu asas dalam bahasa Latin, nemo tenetur se ipsum accusare. Kita tidak boleh, ya, melakukan, ya, dakwaan atau memberatkan itu untuk mengkriminalisasi diri kita sendiri. Nah, ini menurut saya, ya, satu hal yang sangat prinsipil yang menjadi dasar oleh majelis hakim untuk menyatakan tidak ada obstruction of justice yang dilakukan oleh saudara Hasto Kristianto. Karena tidak mungkin saudara Hasto Kristianto itu, ya, mengkriminalisasi dirinya. Ini by law itu tidak dimungkinkan. Di Amerika disebut Fifth Amendment, amendment kelima. Kalau orang dituduh melakukan sesuatu dan akan diperiksa oleh Senat, oleh Kongres, oleh pengadilan, dia akan invoke the Fifth Amendment. Nah, ini yang dilakukan di sana. Dalam International Covenant on Civil and Political Rights, self-incrimination juga dilarang. Jadi ini menurut saya paling kuat sebagai dasar hukum untuk siapapun warga negara Indonesia untuk tidak dipaksa mengkriminalisasi dirinya atau menghukum atau mempidanakan dirinya. Jadi ini this is a good step, dan saya mengapresiasi itu, dan mungkin ini hanya beberapa tambahan untuk Mas Hasto. Mungkin Magdir. Ya, makasih. Saudara-saudara, ada satu hal saya kira, ya, yang harus mendapat perhatian betul dari kita terhadap hukum, penerapan hukum, ya, terutama terkait dengan perkaranya Mas Hasto. Ya, bagaimanapun juga sudah ada dua putusan yang secara terang mengatakan bahwa tidak ada keterlibatan Mas Hasto di dalam urusan suap menyuap ini. Akan tetapi akibat adanya splitsing kasus, splitsing perkara, seolah-olah ini ada bukti baru yang bisa digunakan untuk menghukum orang. Ya, inilah yang sebenarnya menjadi salah satu keburukan dari praktek hukum kita. Seharusnya tidak ada splitsing perkara untuk perkara seperti ini, perkara yang mudah. Splitsing perkara itu umumnya dilakukan terhadap perkara-perkara yang sangat sulit dan sangat besar, terutama melibatkan organisasi-organisasi kejahatan, sehingga di-splitsing. Orang saling bersaksi, ada saksi mahkota namanya, ada saksi-saksi yang dilindungi,
Nah, dalam perkara ini ya displit memang, tetapi tidak hak dari saksi mahkota itu tidak diberikan. Ini hanya sekedar digunakan untuk menghukum semua orang. Ya, jadi bukan untuk mencari keadilan bagi orang-orang tertentu. Nah, inilah yang harus kita sesalkan, dan akibatnya sekarang ini terjadi perbedaan fakta, terjadi perbedaan pertimbangan dalam perkaranya Pak Hasto dan dalam perkaranya Wahyu Setiawan dan Tio beserta Saiful Bahri, ya, terutama menyangkut uang 400 juta rupiah. Saya kira itu dari saya sebagai tambahannya. Terima kasih. Selanjutnya Bung Febri. Ya, saya sedikit. Persidangan hari ini membuktikan bahwa ini adalah pesanan politik. Teman-teman, yang kami soroti adalah persidangan yang katanya ini sidang terbuka. Tapi kawan-kawan bisa melihat di mana ketua majelis dari awal persidangan sampai akhir memakai masker. Ini menjadi pertanyaan buat kita. Yang kedua, ketika seorang penyidik itu dihadirkan di dalam persidangan, walaupun tadi dalam pertimbangan, walaupun kriteria seorang penyidik bukanlah sebagai keluarga seperti di KUHP, tapi nalar hukum kita tidak bisa menerima. Bagaimana seseorang yang memeriksa saksi bukti yang dituangkan dalam BAP kemudian bercerita hasil pemeriksaan tersebut, ini di luar nalar hukum kita, kawan-kawan. Siapapun tidak akan bisa menerima ini. Mau aktivis hukum, profesor hukum, tidak akan terima. Nah, inilah yang kami sebut bahwa kasus ini adalah kasus pesanan politik, teman-teman. Hari ini saja persidangan banyak mahasiswa yang datang, mohon maaf, bukan mahasiswa saya lihat. Itu seperti orang yang sengaja untuk didatangin untuk demo, untuk memaksa supaya pengadilan menjatuhkan vonis terhadap Mas Hasto Kristianto. Kawan-kawan, perjuangan ini belum selesai. Kami tim hukum melihat bahwa ada beberapa catatan yang menurut kami sangat tidak bisa diterima terkait dengan putusan 1828 sudah jelas bahwa uang suap itu dari Harun Masiku. Terhadap saksi yang melakukan chat kita sudah periksa di persidangan, kita menanyakan uang tersebut dari Harun Masiku. Oleh sebab itu nanti payah hukum nanti akan kita sampaikan beberapa hari kemudian. Selanjutnya Mas. Terima kasih teman-teman semua. Ada begitu banyak, tadi sambil menyimak pertimbangan yang disampaikan majelis hakim, kami mencatat begitu banyak catatan yang signifikan. Jadi begitu banyak catatan yang signifikan dari pertimbangan yang disampaikan oleh majelis hakim tersebut. Nanti akan kami uraikan, namun terlebih dahulu secara profesional izinkan kami juga menyampaikan secara institusional kami menghargai institusi peradilan ini, kami menghargai pelaksanaan tugas dari majelis hakim yang sudah memeriksa sampai dengan memutus pada hari ini, sekitar 5 bulan persidangan berjalan, dan secara institusional kami tentu juga menghargai pelaksanaan tugas dari para penuntut umum yang sudah berupaya membuktikan sampai dengan akhir hari persidangan ini. Lalu apa catatan krusial yang bisa kami sampaikan? Kami mencatat setidaknya ada 9 catatan krusial yang penting bagi penegakan hukum kita, satu, dan yang kedua, penting sekali untuk dikoreksi ke depan agar tidak jatuh korban-korban berikutnya dalam sebuah proses peradilan tanpa dasar bukti yang kuat. Pertama, terkait dengan obstruction of justice, terkait dengan dakwaan yang pertama yaitu pasal 21, kami menghargai apa yang dipertimbangkan oleh majelis hakim. Misalnya ketika majelis hakim mengatakan mengadopsi argumentasi pembelaan yang sudah kami bangun dan kami sampaikan, yaitu pasal 21 itu adalah delik material. Kenapa ini penting? Agar tidak semua orang bisa dijerat dengan mudah dengan pasal 21 ini. Kalau pasal 21 itu delik material, maka wajib dibuktikan penyidikannya tidak jadi dilaksanakan, penyidikannya gagal dilaksanakan. Ini bagian yang krusial yang kami argumentasikan sejak awal, baik dari ahli, dari pendapat, sejumlah alat bukti, dari buku, dan juga dari argumentasi-argumentasi yuridis yang kami ucapkan. Pasal 21 atau obstruction of justice adalah delik material, akibatnya wajib dibuktikan. Dan tadi majelis hakim dengan baik
memahami itu dan menuangkan dalam pertimbangannya. Poin kedua adalah penegasan bahwa pasal 21 tidak termasuk pada tahap penyelidikan. Kita tahu Pak Hasto dituduh melakukan dua hal. Pertama, pada tanggal 8 Januari 2020, pada saat itu masih tahap penyelidikan. Dan undang-undang secara tegas mengatakan, pasal ini hanya bisa digunakan di tahap penyidikan, penuntutan, dan proses persidangan. Ini penegasan yang sangat bagus dan kami harap ini bisa jadi standing posisi dari institusi peradilan di Indonesia, karena jangan sampai kemudian pasal yang hanya mengatur sampai dengan penyidikan kemudian ditarik seperti karet sehingga menjadi pasal karet, ditarik pada tahap penyelidikan. Dan semoga ini juga menjadi inspirasi bagi proses-proses yang berjalan saat ini baik di institusi penegak hukum, di kepolisian, kejaksaan, ataupun di KPK. Poin berikutnya yang juga ditegaskan adalah azas non-self-incrimination. Dalam bahasa lain, secara sederhana hakim mengatakan seseorang itu punya hak untuk tidak dijerat atas pernyataan atau tindakannya sendiri. Dan itu bagian penting yang kami buktikan dalam nota pembelaan. Kami bersyukur majelis hakim mengafirmasi ini dan kemudian menuangkan dalam proses pertimbangan. Dan berikutnya, poin keempat yang juga paling krusial adalah majelis hakim sebenarnya mengakui ada sejumlah pelanggaran prinsip due process of law yang terjadi dalam proses penanganan perkara ini. Dan kami harap ini bisa menjadi masukan bagi kita bersama. Kenapa? Karena untuk mencapai sebuah peradilan yang fair dengan hasil yang betul-betul adil, prinsip due process of law ini tidak bisa dikesampingkan atas nama mencari kebenaran material. Karena di sanalah prinsip penghargaan hak asasi manusia secara seimbang antara penghargaan hak asasi manusia terhadap tersangka dan terdakwa dan kepentingan hukum negara melalui penyidik dan penuntut umum untuk membuktikan seseorang bersalah atau tidak bersalah. Harus seimbang, tidak bisa kemudian satu lebih berat dibanding yang lainnya. Nah, itu 4 catatan yang krusial saya pikir dan kami harap ini bisa jadi presiden yang bagus ke depan. Kemudian terkait dengan suap, ada satu argumentasi yang sifatnya cukup mendasar dan fondasi dari argumentasi majelis hakim, yaitu yang mengatakan bahwa ada bukti baru dalam perkara ini. Sehingga majelis hakim tidak harus mengikuti perkara nomor 18 dan perkara nomor 28. Apa bukti baru yang disebut oleh majelis hakim tersebut? Bukti baru yang disebut majelis hakim adalah adanya komunikasi antara Pak Hasto dengan Saiful Bahri yang bicara tentang Pak Harun geser 850 dan dijawab oke sip. Saya tidak tahu bagaimana cara majelis hakim mempertimbangkan dan mengatakan bahwa itu bukti baru. Hal itu secara jelas dan tegas sudah ada dalam bukti di perkara 18 dan 28 dan bahkan sudah dipertimbangkan dalam perkara 18 dan 28. Oleh karena itu, ini yang menjadi catatan krusial. Ada ketidakpastian hukum yang terjadi. Kenapa saya sebut ketidakpastian hukum? Karena ini adalah salah satu norma penting di konstitusi kita, bahwa wajib yang namanya kepastian hukum yang adil. Tidak cukup hanya adil, tapi ada kepastian hukum di sana. Kalau sebuah putusan itu bertentangan dengan putusan-putusan sebelumnya dalam sebuah perkara yang sama, maka ada yang namanya disharmonisasi dan ketidakpastian hukum. Ini tidak hanya berbahaya untuk perkara ini, tapi sangat berbahaya untuk penegakan hukum ke depan. Ketidakpastian hukum adalah salah satu kunci penting kalau kita bicara tentang penegakan hukum. Poin berikutnya yang juga sangat krusial adalah, ini menyambung yang disampaikan oleh Pak Hasto, komunikasi yang terjadi di antara para bawahan melalui WA antara Saiful Bahri dan Doni, kemudian juga dengan Harun Masiku di sisi yang lain, itu kemudian dibuat seolah-olah semuanya di-approve atau disetujui atau berdasarkan arahan dari terdakwa atau Pak Hasto Kristianto. Padahal jelas sekali dalam proses persidangan, Saiful Bahri itu bilang dan mengakui bahwa Saiful Bahri dan Doni Teristiqomah yang meng-create seluruh skenario suap terhadap KPU tanpa arahan dari Pak Hasto,
tanpa perintah dari Pak Hasto dan tanpa lapor ke Pak Hasto. Bagaimana mungkin kemudian kalau seorang atasan mengambil keputusan untuk hal tertentu tapi bawahannya bicara, tentu saja tidak semua tindakan bawahan itu bisa dikontrol, kemudian itu dipertanggungjawabkan seolah-olah itu semua adalah kesalahan atasan. Kami mencatat ini sebagai hal yang sangat krusial. Poin berikutnya yang juga kami catat adalah ada pembelokan fakta hukum yang sudah terungkap di proses persidangan, yaitu komunikasi soal dana penghijauan yang sebenarnya betul-betul ada dan betul-betul terjadi di PDI Perjuangan, itu justru dibelokkan seolah-olah selisih antara ketersediaan dana penghijauan 600 dan penggunaan 200 itu selisihnya nilainya sama dengan nilai yang 400. Dan yang lebih mendasar menurut kami adalah Majelis Hakim kami lihat tidak cukup konsisten untuk di satu sisi mengesampingkan keterangan Saiful Bahri dengan mengatakan Saiful Bahri dan Doni berada dalam keadaan yang tidak sepenuhnya bisa memberikan keterangan secara bebas, tapi di sisi lain ada keterangan-keterangan Saiful Bahri sepotong diambil hanya untuk menguatkan argumentasi tuduhan terhadap terdakwa. Kami mencatat ketidakkonsistenan dan ketidaksamaan perlakuan terhadap keterangan saksi ini akan menjadi poin yang akan kami bahas lebih lanjut lagi. Berikutnya, ada inkonsistensi di dakwaan pertama di pasal 21, Majelis Hakim mengatakan bahwa tindakan yang dilakukan terdakwa adalah tindakan dalam kapasitas organisasi dan tindakan formil atau tindakan legal, mengajukan judicial review, menyurati KPU, meminta fatwa dan kemudian mengurus terkait dengan administrasi lainnya, itu adalah hal-hal yang legal. Tapi di dakwaan kedua itu seolah-olah dicampur adukan dengan pergerakan yang dilakukan oleh Saiful Bahri dan kawan-kawan. Padahal ini adalah dua hal yang terpisah. Sehingga kami tidak saja menemukan adanya inkonsistensi antara putusan ini dengan dua putusan sebelumnya yang sudah berkekuatan hukum tetap, kami juga menemukan inkonsistensi antara di bagian-bagian putusan ini sendiri, baik terkait dengan pertimbangan dakwaan pertama dan kedua, ataupun terkait dengan menempatkan saksi Saiful Bahri dan juga saksi Doni Tri Istiqomah dalam rangkaian pembuktian ini. Sehingga dari 9 catatan tersebut, kami menilai, terutama untuk suap yang terakhir ada 5 poin, kami menilai ada persoalan serius dalam pertimbangan hukum ini. Meskipun sekali lagi kami tegaskan secara profesional, tentu kita wajib menghargai institusi peradilan ini. Saya pikir itu dulu, terima kasih. Baik, terima kasih. Jadi sudah bisa tertawa lega. Karena penjelasan-penjelasan tadi sangat fundamental di dalam proses putusan di pengadilan. Ada pertanyaan? Jadi kami akan pelajari secara